Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titian Kasih, NIM 26222119 dari BK 3E, jurusan Bimbingan Konseling, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh M.D. Jamil de Jambe Bukit Tinggi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi tayamum. Mulai dari yang pertama pengertian, yang kedua sebab melakukan tayamum, yang ketiga syarat melakukan tayamum, yang keempat yang membatalkan tayamum, yang kelima rukun-rukun tayamum. Yang pertama pengertian tayamum. Tayamum ialah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih, diganti dengan menggunakan tanah yang berdebu bersih. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah yang suci yang ada debunya. Yang dilarang bertayamum itu seperti tanah berlumpur, bernajis, dan berbingkah. Yang dibolehkan yaitu pasir halus, pecahan batu halus yang mempunyai debu. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperbolehkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Baiklah, yang kedua, sebab melakukan tayamum. Yang pertama, dalam perjalanan jauh. Yang kedua, jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Yang ketiga, telah berusaha mencari air tapi tidak diketemukan air tersebut. Yang keempat, air yang ada suhu atau kondisinya mengandung kemudaratan bagi kita. Yang kelima, air yang ada hanya untuk minum. Yang keenam, air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat kita telat melaksanakan sholat. Yang ketujuh, pada sumber air yang ada memiliki bahaya. Yang kedelapan, sakit dan tidak boleh terkena air. Yang ketiga, yaitu syarat-syarat tayamum. Yang pertama yaitu menggunakan debu tanah yang suci, tidak mustakmal, tidak bercampur benda lain, contohnya najis. Yang kedua, menyapu muka dan kedua tangan dengan 2 kali pindah. Yang ketiga, hilang najis terlebih dahulu. Yang keempat, masuknya waktu sholat. Yang kelima, bertayamum bagi setiap sholat fardu. Yang keenam, ada uzur seperti sakit dan tidak ada air. Yang keempat, pembagiannya itu yang membatalkan tayamum. Yang pertama yang membatalkan tayamum itu, segala yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, menemukan atau melihat air sebelum sholat. Yang ketiga, murtad. Yang pembahasan selanjutnya yaitu rukun-rukun tayamum. Yang pertama, berniat ketika menyapu debu tanah ke muka. Niatnya yaitu nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardolillahi ta'ala. Menyapu muka dan menyapu kedua belah tangan dengan tertib. Sekian ya materi kita tentang tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.